Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Karim TV. Oke, dalam sesi kali ini langsung saja saya akan memberikan review tentang tips dan trik jadi YouTuber pemula. Sebelum melangkah ke cara untuk mendapatkan like, subscribe, dan komen secara cepat, pertama kita harus mendownload dulu aplikasi Tabe Budi. Aplikasi ini sangat berguna untuk menganalisa video-video kita yang telah kita upload ke YouTube. Dan juga aplikasi di sini itu bisa memberikan analisa serta bisa digunakan untuk meresearch hal-hal yang berhubungan dengan akun YouTube kita. Contohnya untuk mencari tags, mencari topik, mencari keyword, dan lain-lain. Tapi untuk selanjutnya saya tidak akan menggunakan aplikasi ini untuk research tag atau maupun keyword YouTube yang lebih lanjut, karena saya lebih memfungsikan aplikasi untuk analisis saja. Oke, langsung saja kita ke Google Chrome. Ini Google Chrome saya. Oke, bentar. Nah, ini kita ke analisis video, analisis channel dulu lah. Ini sebelum saya berikan tipsnya, kita coba analisis dulu hasil trik yang selama ini saya gunakan. Oke, pertama saya membuat channel itu sudah lama, namun lagi upload pertama itu pada tanggal 14 Juni 2020. 12 Juni. Video yang pertama saya upload yakni video tentang IDM. Jadi rencananya nanti konten ini konten tutorial semua, tutorial tentang komputer, Android, dan lain-lain. Terus nantinya untuk kedepannya saya akan memberikan video-video tutorial tentang web development, AutoCAD, desainer, grafik, dan lain-lain. Oke, langsung saja. Kita ke ringkasan. Sejak 12 Juni sampai sekarang tanggal 4 Juli. Tanggal 6 Juli, namun di sini masih belum di reset. Itu penayangan pada video saya sebanyak 682 dengan waktu tonton jam sebanyak 14,3 jam, dan subscriber selama ini sudah mencapai 160 subscriber. Video yang saya upload baru 4, masing-masing sekitar 100 lebih tayangan. Lah, bagaimana caranya? Nanti kita beralih ke jangkauan. Jangkauan ini merupakan parameter analisa yang bisa kita gunakan untuk merencanakan channel kita. Seperti ini. Coba kita baca dulu dari grafik. Terlihat bahwa ketika pertama kali mengupload itu videonya naik, statistiknya naik terus. Yang di pojok kanan itu menunjukkan berapa kali video kita tampil di halaman pencarian maupun halaman beranda YouTube. Nah, untuk rinciannya itu bisa didapatkan dari jenis sumber traffic. Bisa dilihat bahwa halaman channel memberikan kontribusi yang sangat besar, yakni 36,8%. Yang lainnya halaman eksternal 34,9%, disusul penelusuran YouTube. Hal ini
tentunya tidak lepas dari penggunaan SEO. Nanti di akhir video akan saya jelaskan sedikit mengenai SEO, bagaimana agar channel kita efektif dan bisa mendapatkan view sebanyak itu dalam waktu kurang lebih kurang dari 1 bulan. Tentunya ini sangat sulit bagi YouTuber pemula. Dan ini coba dilihat waktu tonton dari tayangan 9,4, namun di sini masih 14,3. Jadi yang di sini parameter yang ini yang 9,4 ini merupakan waktu tonton tayang rata-rata. Dan ada parameter lain, metrik lain, yakni tayangan 4,6 ribu, berarti 4.600 kali tayang. Itu hanya sebesar 3,2% dari YouTube. Maksudnya gini, 4,6 ribu itu merupakan jumlah video kita atau thumbnail video kita tampil di beranda YouTube orang lain. Kalau dirubah menjadi persen itu sebanyak 3,2% dari seluruh video di YouTube. Sudah kebayangkan berapa banyaknya itu? Dengan 7,7 rasio klik tayang. Jadi dari 4,6 ribu tadi itu video kita diklik sebanyak 352. Tentunya hasil ini belum akurat, karena untuk mencari hasil yang akurat bisa dilihat dari metrik yang atas sebanyak 682.000 dari 4,6 ribu. Hasilnya ketemu 7,7% rasio klik tayang dari tayangan. Ini yang dinamakan CTR, click to reach ratio, dengan penonton unik 400. Lah, bisa dilihat juga ini ada lagi metrik yang unik yang saya gunakan sebagai CEO, sumber traffic penelusuran YouTube. Di sini itu menjelaskan beberapa keyword atau tag pencarian yang bisa memancing channel kita atau video kita muncul. Nah, ini yang paling besar menurut saya sekarang adalah tutorial Fiverr, yang dimana durasi tonton rata-ratanya 17 menit dengan presentase didapat 70,4%, disusul sholawat badar dengan durasi tonton rata-rata 1 menit. Presentasinya hanya separuh, 34,6. Tuh, ternyata ini ada yang lebih. Wafik Aziza terbaru dengan durasi tonton rata-rata 2,21 menit dan presentasinya hampir 80% lebih. Menarik bukan? Nah, ini tentang analisis channel. Untuk menganalisa video-video masing-masing, kita bisa beralih ke menu video di bawah menu yang nomor 2 di menu yang paling kiri. Nah, ini lebih ringkas lagi ini, karena akan ditampilkan hasil analisis video masing-masing. Contohnya, video tentang OBS mendapatkan penayangan sebanyak 120. Nah, ini kalau diklik, klik ini terus klik ini akan muncul lagi secara rinci. Nah, contoh, ini video yang baru saya upload kemarin tanggal 28 Juni. Sampai sekarang itu mendapatkan penayangan 120 tayangan dengan waktu tonton 3,6 jam dan subscriber bertambah 29. Dan ini aktivitas real time selama 48 jam baru 1 kali ditonton. Tentunya ini harus perlu dirubah lagi SEO-nya. Dengan jangkauan mendapatkan 510 kali tampil thumbnail dan CTR-nya 14,1%, meningkat. Jadi setelah pertama upload dia naik, kemudian turun. Pada saat 4 hari
video ini diupload mencapai titik kritis, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi pada tanggal 6 dan mencapai titik kritisnya pada tanggal 7, kemudian naik lagi. Entah ini nanti. Nah, ini tayangannya sebanyak 491. Tentunya ini belum di reset karena di sini nampak 510 dengan CTR 14,5% tinggi. Nah, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi tingginya CTR dan tayangan? Yang pertama, contoh kita lihat video yang selanjutnya tentang ORG keyboard. Ini penayangannya 150, namun jangkauannya sudah mencapai 3000. Nah, ini tentunya saya rasa ini masih kurang di dalam segi thumbnail. Desain thumbnailnya kurang menarik. Makanya dari 3000 tampilan yang diklik itu cuma 151 kali. Dan waktu tontonnya juga masih kurang. Masih 2,7 jam. Jadi kalau mau video kita banyak yang nonton, itu bisa dilihat dari analisis kita ini. Tentunya thumbnail itu sangat berpengaruh, dan judul. Contohnya tutorial viewer pemula. Kita buka analisisnya. Jadi walaupun thumbnail nggak bagus tapi judul menarik, itu mendapat 211 tayangan dan 6,1 jam waktu tonton. Padahal jangkauannya thumbnail tersebut tampil cuma 800 kali tampil. Namun memberikan waktu tonton yang sangat banyak. Tentunya ini juga bisa jadi faktor kenapa video kita kok nggak banyak dilihat orang, ya karena kontennya juga sangat berpengaruh. Jadi saya mencoba 4 video ini, mencoba beberapa kriteria berbeda, dan saya juga sudah mendapatkan feel bagaimana agar kita atau video kita banyak ditonton. Nah, tapi di lain itu, dari 4 video yang saya upload ini, yang paling saya gunakan SEO di dalamnya yakni yang video nomor 3 tentang memainkan piano di Android. Coba kita lihat lagi tadi. Itu waktu tontonnya meskipun 2,3 jam karena kontennya memang kurang menarik ya sebenarnya. Tapi dalam jangkauannya 3,0 ribu kali. Ini berarti dari segi SEO itu sudah berjalan. Dan video ini menempati 1,0% dari seluruh video di YouTube. Maklum, masih pemula. Dan coba lihat untuk sumber traffic yang paling banyak yakni halaman channel 37,1%, disusul penelusuran YouTube. Nah, ini yang dimaksud SEO. Jadi ketika orang mengetikkan pencarian, video kita akan tampil. Bagaimana caranya? Yap, itu menggunakan trik SEO. Oke, sekarang kita coba menggunakan SEO di YouTube ini. Misalnya saya akan membuat video tentang konten cara menjadi YouTuber pemula. Sebelum itu kita buka tab baru, coba ketikkan keyword tool.io. Keyword tool.io. Nah, di keyword tool.io ini kita bisa melihat tag yang digunakan untuk video orang lain. Maksudnya gini nanti.
Ini sebenarnya keyword tool IO untuk merencanakan hashtag atau keyword tool, tapi saya tidak seberapa menggunakan ini karena saya biasanya menggunakan keyword yang digunakan orang lain dari video yang paling banyak viewernya. Contoh gini, biasanya saya sebelum membuat video itu mencari dulu keyword langsung dari penelusuran YouTube-nya. Contoh misal kita ketikkan cara menjadi YouTuber pemula. Lah ini ketika kita mengetikkan suatu kata akan muncul rekomendasi tag yang paling banyak dicari atau rekomendasi dari YouTube sendiri, dan ini sangat efektif juga karena ini merupakan hasil dari algoritma YouTube. Jadi kita coba satu yang paling atas. Biasanya saya begini, saya coba dulu satu yang paling atas, terus kita cari video. Nah ini video channel miliknya siapa ini, Hoirunisa Adrina. Hai semuanya, Ini kan sudah ditonton sebanyak 1 juta kali ditonton. Subscribernya sudah mencapai 684. Channelnya memang tentang tutorial YouTube. Lah, terus kita cari lagi, misalnya ini. Nah, terus kita bagikan, kita salin link kodenya. Oke. Kemudian kita kembali ke Google Chrome. Setelah kembali ke Google Chrome, kita ke keyword shifter. Buka. Setelah itu kita buka dulu, tunggu sebentar. Kita masuk, bukan keyword shifter. Kita ke rapid text dulu, rapid text IO. Setelah itu nah ini kita coba use tool for free. Internya agak lemot, maaf. Jadi nanti kita paste link yang telah kita copy tadi, dan akan ketahuan apa sih tag yang digunakan si YouTuber tadi. Oke, sebentar. Kita paste. Kita klik. Nah, setelah itu akan muncul tag-tagnya. Nah, ini tag ini kita bisa copy semua, copy sini, langsung kita pastekan di tag video kita. Setelah itu simpan. Terus langkah selanjutnya kita menggunakan keyword shifter. Keyword shifter ini untuk penggunaan tag pada deskripsi. Coba kita
cara menjadi youtuber pemula. Kita tekan shift keyword, kita tunggu sampai tagnya muncul semua. Nah, ini memberikan tag yang tak terhingga. Biarkan saja dulu. Setelah itu bisa kita stop job. Oke. Terus kita pilih semua salin. Kemudian kita langsung bisa paste ke dokumen deskripsi video kita, contohnya yang hasil dari keyword shifter itu masuk ke sini contohnya. Nah, ini hasil dari keyword shifter saya. Nah, ini ya contoh deskripsi saya. Oke, dan jangan lupa kalau video kita ada musiknya yang merupakan musik berlisensi, silakan ditambahkan seperti ini contohnya. Ini video saya yang ada musiknya dari NGS, saya berikan no copyright biar nanti tidak kena permasalahan copyright. Dan ini tag-tagnya di sini terbukti ampuh, ini mendapatkan 500 dalam seminggu. Setelah itu simpan dan silakan dilihat hasilnya seperti ini. Ini statistiknya. Jadi dari 31 menit itu retensi penontonnya itu sampai sekitar kira-kira 15-an menit lah. Udah mulai menurun penemuannya segini. Oke, tapi ini juga bergantung pada isi konten dan gambar thumbnail. Sekarang saya thumbnailnya bikinnya bagus. Saya biasanya bikin pakai aplikasi yang namanya Thumbnail Maker atau Canva. Nah, intinya itu saja. Untuk tutorial selanjutnya bisa saya buatkan di video yang lain. Oke, sekian itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.